Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Senang sekali gue Abdul Haris bisa ketemu teman-teman sekalian. Dan kali ini dalam tendangan bebas Bung Ais, kita bakal bahas hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, ini kemarin sudah dilakukan ya di markas AFC di Kuala Lumpur. Dan kalau kita lihat dari hasil drawing ya memang tidak terlalu menggembirakan. Kenapa gue bilang nggak terlalu menggembirakan? Karena kita berada di grup B, satu grup dengan Irak. Nah, Irak ini ya seperti di episode sebelumnya gue sudah katakan bahwa Irak ini tim yang harus kita hindarkan. Kenapa? Karena dari segi rekor pertemuan juga 3 pertemuan terakhir kita selalu kalah menghadapi Irak ya di Piala Asia, kemudian 2 kali kita juga kalah di putaran kedua, 5-1 di Basra dan 0-2 di GBK ya. Sementara di Piala Asia di fase grup Piala Asia 2023 lalu di Qatar kita juga kalah 1-3. Artinya memang ini tim yang cukup berat, secara postur mereka juga lebih besar, lebih kuat ya, sehingga ini tantangan besar buat Indonesia. Dan selain Irak, kita juga satu grup bersama Arab Saudi, tuan rumah ya. Arab Saudi memang kalau kita nilai dalam 2 pertemuan terakhir kita bisa tidak terkalahkan lawan mereka ya. Dan kita ingat di Jeddah kita imbang 1-1 dan di GBK kita menang 2-0, 2 gol melalui sepakan Marcelino Ferdinand. Ya, itu sebuah kemenangan yang bersejarah, kemenangan yang membanggakan. Tapi tentu Saudi sekarang sudah belajar ya, mereka tidak akan mau lagi kalah di kandang sendiri, apalagi mereka main di depan publik sendiri ya. Dan di grup A itu ada Qatar tuan rumah, sementara 2 tim lainnya adalah Uni Emirat Arab dan Oman. Ya, ini memang kalau kita nilai pembagiannya kurang enak sebetulnya untuk Indonesia ya. Memang kalau kita nilai lah, Uni Emirat Arab juga bukan lawan yang mudah dong untuk dikalahkan, betul. Tapi paling enggak Uni Emirat Arab ini bisa dikatakan masih bangsa-bangsa Arab ya. Kalau Irak ini udah masuknya Persia, mereka posturnya lebih besar, kekuatannya juga lebih besar. Ini agak riskan menurut gue ya. Tapi ini sepak bola, apapun bisa terjadi. Dan matchday pertama akan dimainkan di bulan Oktober nanti di tanggal 8 dan matchday kedua tanggal 11, matchday ketiga tanggal 14. Nah, ini dia juga yang perlu gue garis bawahi bahwa dari segi jadwal Indonesia kurang diuntungkan karena kita main tanggal 8 menghadapi tuan rumah Arab Saudi. Kemudian tanggal 11 kita kembali main lawan Irak. Artinya JIJS dan kawan-kawan hanya punya waktu 2 hari. Tanggal 8 main, tanggal 9, 10 istirahat, 11 main lagi. Kita punya waktu 2 hari. Itu tentu PR besar ya untuk bagaimana caranya recovery dengan cepat. Ini PR besar untuk tim medis, untuk tim kepelatihan, bagaimana caranya agar tim ini di matchday pertama dan matchday kedua bisa tetap stabil performanya, recovery-nya dengan cepat, dan kalau ada yang cedera juga bagaimana pemulihannya biar cepat. Ini PR besar. Sementara Irak baru main di matchday kedua setelah mereka di matchday pertama hanya nonton ya, Indonesia lawan Arab Saudi. Di matchday kedua mereka baru main. Artinya saat menghadapi Indonesia di matchday kedua, Irak tentu dalam kondisi lebih bugar. Dan Arab Saudi lebih diuntungkan lagi. Mereka setelah lawan Indonesia tanggal 8, mereka istirahat tuh di matchday kedua, mereka nggak main. Baru main lagi tanggal 14 lawan Irak. Artinya mereka punya waktu istirahat dari tanggal 8 main, 9, 10, 11, 12, 13, 14 baru main lagi. Mereka punya istirahat 5 hari untuk menghadapi Irak. Tentu ini keuntungan untuk tuan rumah ya, tapi whatever lah, ini kita anggap saja sebagai tantangan, sebagai ujian untuk Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang ya. Dan juga apalagi yang jadi ujian tersendiri buat kita adalah
cederanya Oli Romeni. Oli Romeni mengalami cedera ankle, di tackle secara brutal oleh Paulinho, pemain Arema ya di fase grup Piala Presiden kemarin. Ini membuat Oli Romeni harus cedera serius. Dia bahkan hari Kamis kemarin sudah menjalani operasi dan operasinya sukses, alhamdulillah. Tapi proses penyembuhannya butuh waktu berbulan-bulan ya. Dan PSSI melalui Ketum Erick Thohir sudah mengatakan bahwa kemungkinannya tipis untuk Oli Romeni bisa tampil di FIFA Matchday bulan September. Kita ada 2 kali uji coba di FIFA Matchday bulan September, lawan Kuwait dan lawan Lebanon, dan di Surabaya. Ya, di FIFA Matchday itu jadi 2 kesempatan buat pelatih Patrick Kluivert mencari siapa pemain yang layak untuk mengisi posisi Marcelino Ferdinand ya, mengisi posisi Oli Romeni. Ya, Oli Romeni kita tahu ini pemain yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. 4 pertandingan sudah dilakoninya. Pertama debutnya lawan Australia, cetak 1 gol meskipun Indonesia kalah. Kemudian laga kedua kita menang lawan Bahrain 1-0 di GBK. Oli Romeni juga bikin gol. Dan di laga ketiga Oli Romeni kembali bikin gol, kemenangan 1-0 lawan China di GBK. Meskipun di pertandingan keempat Oli Romeni gagal bawa Indonesia meraih poin dan Indonesia kalah dengan skor telak ya 0-6, dan dia tidak bikin gol di pertandingan keempat lawan Jepang di Osaka. Nah, artinya Oli Romeni ini memang sebuah puzzle yang hilang ya, yang sangat dibutuhkan, yang sangat dicari-cari oleh timnas Indonesia selama ini. Striker posisi nomor 9 dan dia menjalaninya dengan sangat baik. Ya, sekarang kalau seandainya Oli Romeni tidak bisa tampil ya di putaran 4 nanti di bulan Oktober, tentu ini harus difikirkan, harus terus diupdate bagaimana kondisinya. Kalau seandainya dia betul-betul tipis peluangnya, pelatih Patrick Kluivert dan timnya harus segera bergerak di bulan September. Di bulan September ada 2 kesempatan itu, lawan Kuwait, lawan Lebanon, harus dimainkan itu pemain yang menggantikan posisi Oli Romeni, karena memang di tim sekarang ada beberapa nama striker ya. Ada Rafael Strijk yang biasa dimainkan di eranya Coach Sintayong, tapi selama ini di era Patrick Kluivert belum pernah main. Kemudian juga ada Ramadan Sananta yang beberapa kali dapat kesempatan main ya di era Patrick Kluivert, tapi juga belum perform dengan baik ya di timnas. Dan selain itu ada nama-nama lain yang tidak di dalam squad ini. Ada Jens Raven. Jens Raven cetak 6 gol kemarin lawan Brunei Darussalam di timnas U23. Ya memang lawannya Brunei lah ya, nggak bisa jadi patokan. Tapi kalau gue nilai Jens Raven ini punya kualitas yang cukup mumpuni untuk menjadi nomor 9. Dia bisa bergerak di sela-sela pemain lawan ya, dan mencari ruang dengan sangat baik. Artinya Jens Raven ini cukup layaklah dikasih kesempatan untuk mengisi posisi Oli Romeni. Paling enggak dikasih menit bermain dulu deh di bulan September mendatang lawan Kuwait ataupun Lebanon, untuk melihat bagaimana kualitas Jens Raven kalau diberi kesempatan. Kemudian juga ada Mauro Gistra yang proses naturalisasinya sedang dijalankan saat ini ya. Ini mudah-mudahan bisa cepat sehingga bulan September sudah bisa langsung dimainkan. Nah, gimana peluang Indonesia menurut lu orang? Kalau menurut gue ya ini peluangnya memang berat tapi tidak mudah maksudnya. Tapi masih sangat mungkin kita bisa lolos langsung di putaran 4 ini. Yang dipentingkan adalah bagaimana pelatih Patrick Kluivert dan timnya ini bisa meracik strategi yang tepat. Kita pernah menang lawan Arab Saudi di GBK 2-0 di pertemuan terakhir, dan kita juga tidak kalah di Jeddah di kandang Arab Saudi. Artinya itu bisa jadi motivasi pelatih Patrick Kluivert, walaupun saat itu di eranya Coach Sintayong ya, paling enggak Patrick Kluivert bisa lihat di mana letak kelebihan timnas, di mana letak kekurangannya, sehingga bisa dievaluasi segala sesuatunya dan bisa tampil dan meracik strategi dengan sangat
baik. Dan lawan Irak juga begitu. Lawan Irak kita kalah 3 kali di pertemuan terakhir. Tapi perlu dicatat, dalam 3 pertemuan terakhir itu Indonesia belum sedemikian lengkap seperti sekarang. Belum ada Ole Romeni, belum ada J.I. Jazz, belum ada Tom Hai, belum ada pemain-pemain lain ya seperti Kevin Dix, belum ada Max Hilgers, belum ada Martin Paes, belum ada Emil Audero. Artinya, dan Calvin Verdong juga belum ada, kalau nggak salah saat itu Dan James juga belum ada. Artinya, skuad sekarang jauh lebih kuat ketimbang skuad yang dikalahkan oleh Irak 3 kali di pertemuan terakhir, di 3 pertemuan terakhir. Yang pasti, untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia di tahun depan, Indonesia harus finish sebagai juara grup. Nantinya karena hanya 2 juara grup ya, juara grup A dan grup B yang bisa lolos langsung mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Kalau gagal, masih ada peluang sebetulnya melalui putaran kelima. Nah, nanti kalau seandainya kita gagal finish juara grup, ya kita minimal kalau mau masih punya peluang, kita finish di posisi kedua atau runner up. Karena nanti 2 runner up ini, runner up grup A dan grup B akan diadu di putaran kelima dalam sistem home and away. Siapa yang menang nanti akan dapat tiket lolos ke playoff interkontinental atau antar benua. Nanti kita akan bertemu dengan zona CONCACAF. Kita belum tahu siapa wakil dari zona CONCACAF yang akan menghadapi kita kalau kita lolos ke playoff antar benua. Kalau kita menang lagi, kita akan menghadapi wakil dari Afrika, masih dalam rangkaian playoff antar benua itu. Ya, kita doakan saja yang terbaik untuk tim nasional Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia ini. Menurut gue, segala kemungkinan masih ada. Kita harus tetap optimistis, tetap dukung timnas Indonesia untuk bisa meraih kemenangan di 2 pertandingan playoff putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk bisa lolos ke Amerika, Kanada, dan Meksiko tahun depan. Kita doakan biar nanti di dalam 48 tim kontestan Piala Dunia 2026 tahun depan itu ada nama Indonesia. Doakan saja dulu. Urusan hasil biarkan Allah yang menentukan. Demikian aja pembahasan kita kali ini dalam Tendangan Bebas Bung Ais. Gue nggak bosan-bosan untuk berharap teman-teman silahkan komen, berikan pendapat kalian, dan juga dukung terus podcast ini biar kita bisa lebih sering membahas tentang persepak bolaan Indonesia dan juga persepak bolaan luar. Silahkan kasih masukan, kritik juga monggo, dan jangan lupa subscribe, share, dan juga komen ya di kolom komentar. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Abdul Haris pamit. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.